Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pagi ini jadi Jumat yang penuh berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, memberikan kita tambahan ilmu dan senantiasa membimbing kita pada amal soleh. Rutinnya kita membahas fikih muamalat, namun biasanya kalau hari Jumat kami kasih selingan atau satu pekan sekali kami kasih selingan. Kali ini kita akan kaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan pembahasan dari kitab Thaharah. Saya akan bahas setiap kali pertemuan satu bab tuntas secara penjelasan ringkas. Bisa cari buku terjemahan seperti ini, kitab Bulughul Maram, ya. Ini berisi hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, sampai di dalam kitab ini juga di dalam Kitabul Jami tentang adab-adab, manajemen hati juga dibahas. Namun memang harus butuh penjelasan dari ahli ilmu untuk memahami hadis-hadis yang ada, karena di sini tanpa keterangan dari hadis-hadis yang ada. Nah, kita bahas nanti mulai dari bab air. Setiap kali pertemuan mudah-mudahan satu bab selesai, ganti lagi bab yang lainnya gitu, sehingga pembahasannya utuh. Biasanya kalau dikaji oleh ustadz-ustadz pembahasannya agak terlalu panjang lebar dan lama, dan ini kita ingin selesaikan mudah-mudahan dalam masa pandemik ini. Kalau bisa kitab Thaharah selesai, alhamdulillah dapat utuh. Nanti lanjut lagi dengan kitab sholat, ya, itu bagian-bagian ibadah yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran penting di dalamnya. Adapun tentang air ini, saya sudah susun penjelasan, nanti bisa di-download di rumaiso.com. Saya baru saja download ini. Di pembahasan nanti cari di halaman depan, ya. Di halaman depan dari page Rumaiso, cari di bagian depan tuh ada Bulughul Maram tentang air, bahas tuntas, klik. Jadi masuk ke dalamnya di bagian bawah, ya, bagian bawah itu ada download PDF. Download PDF-nya, ini nanti di download PDF tersebut, nanti dapat PDF yang ini. Nah, ini nanti bisa coret-coret, kan ada PDF yang bisa diedit untuk coret-coret gitu ya. Nah, itu bisa jadi catatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Khobar Islam Academy dan juga yang menyiarkan pagi ini lewat berbagai channel TV dari RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, begitu juga lewat Radio Darussolihin via streaming, dan ya segala pihak yang membantu untuk terlaksananya kajian untuk pagi ini. Baik, langsung bisa dibaca. Mas Rudi bisa cek langsung di hadis nomor 1. Kita bahas 15 hadis secara singkat ya, silakan. Kesucian laut. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Lafaz ini merupakan miliknya. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Penjelasan hadis yang ada saya ambil dari saya ringkas dari Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ada takhrij hadis. Hadis-hadisnya saya nukil cuma dari kitab ini. Ini kitab paling lengkap dalam pembahasan, saya nilai di zaman ini paling lengkap pembahasan Bulughul Maram 10 jilid. Ya, ini kitab versi Arabnya. Saya buat ringkasan dari dalam bentuk takhrij hadis. Saya ambil penilaian dari beliau. Yang kedua, faedah hadis juga dari beliau, atau kalau saya butuh ada faedah tambahan, saya ambil dari kitab yang lainnya. Namun ini bahasan pokoknya dari kitab Minha al-Alam fi Syarah al-Bulughul Maram. Nah, sekarang kita lihat
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal. Ingat ya, air laut itu suci dan menyucikan. Jadi tidak hanya suci saja, namun bisa menyucikan yang lainnya. Kita bisa pakai untuk mandi, wudu, bisa. Terus Nabi SAW tambahkan, walaupun ini tidak dalam konteks pertanyaan, tapi beliau tambahkan, kalau kamu mau tahu, bangkainya pun halal. Jadi bangkai hewan air atau hewan yang asalnya itu hidup di laut, maka itu halal. Artinya kalau bangkainya itu halal, dia mati begitu saja, kita bisa mengkonsumsinya. Di sini dikeluarkan oleh yang 4. Imam Ibnu Hajar kalau sebutkan dalam Bulughul Maram dengan menyebutkan yang 4 itu ada maksudnya ya. 4 ini maksudnya 4 penulis kitab Sunan. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Dan Ibnu Abi Syaibah juga mengeluarkannya. Lafaz hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Artinya beliau selain menyebutkan hadis ini sumbernya dari mana, beliau sebutkan penilaiannya juga. Ada kadang beliau tidak menyebutkan penilaian tersebut. Sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis 1, air laut itu suci dan menyucikan. Ya. Kesimpulannya mudah ya. Yang kedua, air laut itu bisa mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Kita nih hadas besar nih. Air laut masih bisa kita gunakan untuk mandi. Ya. Saya ambil air laut, ya. Kemudian saya pakai untuk hilangkan junub saya, hadas besar saya, boleh. Ya. Dan air laut kan sifatnya luas juga. Ada orang yang berenang langsung di situ pun tidak masalah. Beda kalau airnya itu tergenang ya. Airnya itu sedikit dan tergenang gitu. Kemudian nanti dipakai lagi oleh orang lain, ada larangan untuk mandi di air tergenang. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, air laut itu bisa menghilangkan najis. Berarti kalau ada najis ya, kita menghilangkan dengan air laut pun bisa. Nah, secara umum seperti itu. Sekarang hadis kedua dibaca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu pembersih yang tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Diriwayatkan oleh imam yang 3 dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Nah, lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 3. Yang 3 sini Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad, ya, ditambahkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini sahih karena memiliki penguat atau syawahid. Syawahid lihat minha al-alam fi syarh Bulughul Maram. Ya. Jadi hadisnya sahih, bisa kita amalkan hadis tersebut. Kesimpulannya, setiap air itu suci. Ada disebutkan innal ma'a. Ya, innal ma'a. Sesungguhnya air, dipakai kalimat al-ma'a. Ada alif lam. Pengertian alif lam di sini kata para ulama, alif lamnya itu alif lam istighraqiyah, menunjukkan umum, berarti semua air. Ya, semua air, baik air yang ya air payau, air laut, ya air yang kita temukan turun dari langit, air hujan, mata air, air sungai, air sumur, asalnya itu suci. Nah, kaitannya dengan fikih muamalah yang kita bahas setiap pagi, kalau air itu suci seperti ini, maka hukum asal air adalah boleh kita perjualbelikan. Yang cuma para ulama itu berbeda pendapat atau masalah yang perlu dirinci itu untuk air yang ini jadi hajat orang banyak. Air dari pegunungan misalnya. Ini untuk menghidupi satu kampung. Air tersebut. Ya. Maka boleh nggak dimonopoli oleh satu pihak gitu. Asalnya air ini harusnya dipakai rata untuk semua. Ya, kalau masalah memonopolinya, nah ini para ulama punya penjelasan sendiri. Namun para ulama itu katakan kalau memang ada pihak yang mengelola air tersebut, dia ambil air tersebut, dia salurkan lewat pipa, pompa, ya, kemudian dia perjualbelikan air tadi, maka tidak ada masalah karena dia mesti ganti rugi biaya operasionalnya tadi. Para ulama bahas seperti itu, walaupun ini jadi hajat orang banyak. Ya, mungkin dari sisi harga nanti pemerintah bisa mengatur
agar seluruh rakyat itu bisa menikmati air tadi. Terus faedah yang lainnya lagi, hadis ini adalah hadis tentang sumur Budho'ah. Sumur Budho'ah itu tempatnya itu rendah, jadi tempatnya itu rendah. Kalau ada hujan itu turun, air ini bawa sampah-sampah gitu, bawa kotoran. Sampai pembalut darah haid pun masuk di situ gitu. Selama di sini ada, ya pokoknya tidak kita ketahui ada sesuatu yang najis menajiskannya, maka hukum asal air tersebut adalah suci dan menyucikan. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil kesimpulan hukum asal air adalah suci, bisa berubah dari kesucian jika diketahui najisnya. Jadi ingat, air itu anggap dulu suci, nggak boleh kita beranggapan itu najis. Kecuali kita punya sangkaan kuat atau dalil kuat ya untuk mendukung najisnya air tersebut. Asalnya kembali ke hukumnya yaitu suci. Terus hadis ketiga dan keempat lagi dibaca. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, saya bacakan wa Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhraja Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Ya, baca dua hadis tersebut artinya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun kecuali jika berubah bau, rasa dan warnanya. Nah, kecuali berubah bau, rasa, warnanya ya. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dilemahkan oleh Abu Hatim. Ya, di sini dianggap dhaif atau hadis lemah. Terus dalam riwayat Imam Baihaqi disebutkan air itu suci kecuali jika berubah baunya, rasanya atau warnanya disebabkan najis yang masuk kepadanya. Ya. Terus sekarang kita lihat faedah hadis. Para ulama sepakat bahwa air sedikit ataukah banyak jika kemasukan najis. Ini ya, ini air. Ya, sedikit atau banyak ini. Ini air. Kemasukan najis masuk dalam. Lantas berubah salah satu sifat, rasa, warna atau baunya. Air tersebut dihukumi najis. Ini sepakat ini. Kalau berubah pokoknya najis, terserah sedikit atau banyak. Dari sini para ulama simpulkan air itu ada dua macam saja. Ya, ini kesimpulan dari sebagian ulama ya. Air suci dan air najis. Ya, air suci dan air najis. Pembagian ini berarti akan menghapus air-air yang biasanya ditanyakan yaitu air mustakmal ya, terus air dua kullah. Kembali kepada air suci dan najis saja. Kalau airnya itu tetap dalam keasliannya, maka air itu dihukumi suci. Kalau air tersebut kemasukan najis berubah salah satu dari tiga sifat, bau, rasa atau warna, maka air tersebut dihukumi najis. Terus contoh tadi misalnya yang sering tanyakan itu air mustakmal, air bekas kita berwudu, apakah boleh dipakai lagi? Nah, ini para ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, air tersebut tidak bisa menyucikan lagi. Namun wallahu alam pendapat yang kuat, air mustakmal masih bisa digunakan. Dan itu tidak masalah. Jadi ada misalnya air bekas wudu tertampung. Nah, silakan untuk dimanfaatkan air tersebut. Kemudian air suci adalah air yang berada dalam bentuk aslinya. Sumur kita dapati air. Nah, ini masih dalam bentuk aslinya. Air laut tadi yang kita bahas, air sungai, ya, air hujan, mata air, nah, air embun. Nah, ini kita dapati dalam bentuk aslinya, maka air tersebut dihukumi suci dan menyucikan. Adapun air najis adalah air yang berubah karena kemasukan najis, baik terjadi perubahan yang banyak ataukah sedikit, baik terjadi percampuran ataukah tidak. Ya. Pokoknya kalau kan mungkin ada najis masuk tapi sudah dominan tuh najisnya. Ya. Dia tidak terjadi percampuran, mix gitu enggak. Jika air kemasukan najis namun di situ tidak berubah salah satu dari tiga sifat, air itu dihukumi suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Nah, ini jadi dalil nanti untuk air yang para ulama itu bahas air dua kula yang nanti kita lihat di pembahasan hadis kelima. Ya, silakan bahas hadis kelima.
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajal arba'a wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Baca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu 2 kullah maka ia tidak kotor. Dalam lafaz lain dikatakan tidak najis, diriwayatkan oleh imam yang 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, lihat. Kesimpulannya di sini, air 2 kullah. Air 2 kullah itu berapa sih? Air 2 kullah itu air sekitar 200 liter. 200 liter itu ukuran bak ya. 1 meter kali 1 meter dikalikan 20 cm. Tinggi 20 cm. Baknya ukuran 1 meter kali 1 meter. Tinggi 20 cm. Air ini namanya air 2 kullah. Jika air telah mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabath. Ya, sudah mencapai 200 liter tadi, maka sulit sulit untuk terpengaruh najis. Ya, sulit terpengaruh apa? Najis. Itu air 2 kullah ya. 2 kullah di dalam artikel belum saya terangkan, nanti saya akan revisi. 2 kullah itu ingat air ukuran 200 liter. Para ulama Syafi'iyah itu katakan ya, air 2 kullah ini jadi standar, namanya air sedikit dan air banyak. Jadi kalau sudah capai 200 liter berarti airnya banyak. Kalau di bawah 200 liter berarti airnya sedikit. Ya, ingat kalau sudah mencapai 200 liter 2 kullah berarti airnya banyak. Kalau di bawah 200 liter berarti airnya sedikit. Namun semua ulama sepakat tadi ya. Kemasukan najis, air ini berubah, bau, rasa atau warnanya itu berubah. 200 liter misalnya airnya 1000 liter. Kemasukan kencing 500 liter. Ya, berubah itu, tentu saja berubah. Maka berubah air tersebut dihukumi semua sepakat air tersebut najis. Namun permasalahannya kalau di sini air tersebut sedikit atau banyak tadi kemasukan najis yang tidak merubah air tersebut. Kalau di atas sudah mencapai 200 liter atau lebih kemasukan najis, berdasarkan hadis ini berarti sulit terpengaruh najis. Ya, sulit terpengaruh najis. Karena sudah dikatakan banyak. Najis masuk 1 tetes ya, situ baknya 200 liter. Air masuk 1 tetes maka air tersebut itu menjadi najis. Air tersebut kalau 1 tetes saja tidak menjadi najis. Karena sudah mencapai 2 kullah. Namun kalau kurang dari 2 kullah, walaupun air tersebut tidak berubah, kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun air tidak berubah, kalau di bawah 200 liter airnya tidak berubah, tetap dihukumi najis. Maka sih kalau mau hati-hatinya milih pendapat ini, berarti bak itu diusahakan terisi 200 liter air. Artinya bak dibuat ukuran kayak gitu, ya tinggi tadi 20 cm ya, dibuat standar ini biar kalau kurang dari itu kita khawatirkan itu dihukumi najis. Karena cuma bertemu saja air dengan najis, cuma bertemu walaupun tidak berubah dihukumi najis. Nah ini sikap waroknya atau hati-hatinya dalam mazhab Syafi'i. Baik, itu tentang air 2 kullah. Nah selanjutnya baca lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi dalam air yang diam atau tergenang padahal ia sedang junub, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum fil ma'i daimi akhrajahu Muslimun wa huwa junubun akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari la yabulan ahadukum fil ma'i daimi allazi la yajlis summa yaktasilu fi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dawuda wa la yaktasilu fi minal janabah. Ya, dibaca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mandi dalam air yang diam atau tergenang, padahal ia sedang junub, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang atau tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Nah, kencing situ, mandi di situ. Terus. Dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan demikian. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, dan janganlah mandi besar atau janabah di dalamnya. Nah, faedah hadisnya, kalau hadis ini akan bersambung dengan hadis ke-7. Namun kalau pengertian hadis ini dilarang mandi junub di air yang tergenang. Ya, dilarang mandi junub di air yang tergenang. Kecuali yang mungkin ada bak air, dia nyemplung di situ, bak ini dia keluarin lagi, gak ada yang pakai gitu ya, gak masalah. Air yang tergenang di sini maksudnya air tersebut sudah sedikit, kemudian ada yang pakai. Terus yang kedua, adapun mandi junub dari air yang tergenang, dari air tergenang. Ini air yang tergenang ya, kita ambil pakai gayung. Ini airnya tergenang kan dalam bak. Di mana ia mengambil air dengan wadah atau dengan tangan. Nah, ini tidak telah termasuk dalam larangan ini. Terus juga dilarang kencing di air yang tergenang. Nah, ini biasa dilakukan nih kalau di kolam renang. Ya, ada ya ini mulai ajarkan pada anak-anak juga ya, adabnya tidak kencing di situ. Kemudian boleh kencing di air yang mengalir selama tidak memudaratkan orang lain. Jadi kalau ada air sungai, ada yang kencing di situ tidak masalah. Tapi harus jaga-jaga, nggak ada orang di setelah itu. Jangan-jangan ada orang setelah itu yang nanti terpengaruh dengan kencing tadi. Nah, terus hadis ke-7, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taktasilal mar'atu bi fadli rajuli aw rajulu bi fadli mar'ati wa liyaktarifa jami'an, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan mandi dengan air sisa laki-laki dan seorang laki-laki mandi dengan air sisa perempuan. Musaddad menambahkan, namun hendaknya keduanya sama-sama menciduk. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dan sanadnya sahih. Ya, menciduk di sini maksudnya mandi bersama. Maka sini para ulama katakan hukumnya makruh bila laki-laki mandi dari bekas perempuan dan sebaliknya apabila jika masih ada air yang banyak. Jadi bekas dari perempuan nggak boleh di sini, makruh. Namun jika ada kebutuhan tidak jadi masalah. Laki-laki mandi dari bekas perempuan tidak jadi masalah. Karena al-karohatu tazulu bil hajah. Kaidahnya ya. Yang makruh itu terhapuskan, hilang dengan adanya hajat atau kebutuhan. Terus yang dianjurkan adalah dari hadis ini mandi berbarengan antara suami istri. Di sini menunjukkan anjurannya. Ya, anjuran bukan wajib. Ya, anjuran. Kalau bisa ada romantisme suami istri seperti itu. Terus ini kaitannya dengan hadis ke-8. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, akhrajahu Muslimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air sisa Maimunah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, terus walil ashabi sunani iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a liyaktasila minha faqalat lau inni kuntu junuban faqal innal ma'a la yujnib wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh pemilik kitab Sunan, salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di suatu tempat air. Kemudian Nabi datang hendak mandi dengan sisa air tersebut. Maka istri Nabi berkata, sesungguhnya aku sedang junub. Lantas Nabi bersabda, air itu tidak menjunubkan. Disahihkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi walaupun istrinya junub, air ini tidak jadi pengaruh dengan junubnya tadi. Maka kesimpulannya dari hadis ini para ulama sebutkan hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan masih boleh mandi dari bekas istri. Mandi seperti ini tidak berpengaruh pada kesucian air. Karena air tidaklah jadi najis kala itu. Ya. Air tidak jadi najis itu dengan ada yang mandi di situ ya. Ada yang mandi junub terus airnya jadi junub juga enggak. Yang kedua, larangan dalam hadis ini sebelumnya dimaknai makruh. Jadi tadi mandi dari bekas perempuan, laki-laki dari bekas perempuan cuma makruh karena dalam prakteknya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan. Nah, sekarang hadis ke-10 ini tentang najisnya anjing. Ya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaksilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi akhrajahu Muslimun wa fi lafzin lahu falyurikhu wa li Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna bit-turabi. Ya, baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian bejana salah seorang di antara kalian apabila dijilat oleh anjing adalah mencucinya 7 kali, dan cucian yang pertama menggunakan tanah. Disebutkan oleh Imam Muslim, dan dalam lafadznya hendak membuangnya. Imam At-Tirmidzi, dia membuang airnya maksudnya ya. Airnya sudah jilat tadi, airnya dibuang terus. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang terakhir atau yang pertama dicuci dengan tanah. Nah, jadi kan cuciannya 7 kali. Salah satu dari yang 7 ini dicuci dengan tanah. Hadis ini kesimpulannya menunjukkan najisnya anjing. Cuma masalahnya para ulama beda pendapat, najisnya cuma pada air liurnya saja ataukah seluruh tubuhnya. Kalau yang ma'ruf di negeri kita, air ini najisnya seluruh tubuhnya. Ya, air ini najisnya seluruh tubuhnya. Namun sebagian pendapat seperti dalam mazhab Imam Malik, najisnya itu hanya pada air liurnya saja ketika walago itu menjilat wadah berisi air. Namun kalau menjilat tangan tidak. Namun kalau mazhab Syafi'i jelas itu dikatakan najis karena seluruh tubuhnya kan najis. Anggapannya gini, kalau air liur saja najis, ya yang lainnya saja otomatis seperti itu. Itu cuma menyebutkan sebagian, namun maksudnya untuk seluruhnya. Terus yang kedua, wajib menyucikan jilatan anjing itu sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali tadi salah satunya dengan tanah ya. Jadi 7 kali ini pilih, mau di depan atau di belakang, salah satunya itu dengan tanah. Mau di depan ya bisa, di belakang juga bisa, atau tengah-tengah juga bisa. Kemudian yang ketiga, di sini menunjukkan najis anjing itu najis berat, najis mughalladhah. Nah, ini diantara alasan Muslim itu nggak memelihara anjing dong. Itu jadi alasannya. Dan ini juga para ulama punya bahasan kalau najisnya najis mughalladhah. Nah, ini gimana ini kaitannya dengan jual beli anjing? Ya, kalau kita bahas harta haram ini, Ustadz Irwadi pernah menyinggung tentang jual beli anjing tadi. Jual beli anjing ya asalnya haram. Nabi SAW itu melarang dari samanil kalbi, upah jual beli anjing. Namun kan anjing ada yang masih boleh kita manfaatkan ya, karena ada kebutuhan di situ. Ada anjing untuk jaga hewan ternak, untuk jaga tanaman. Ya, jaga hewan ternak, jaga tanaman. Nah, ini masih dibolehkan, atau anjing berburu. Anjing digunakan untuk berburu, ini masih dibolehkan. Nah, bolehkah pemanfaatan yang boleh ini akhirnya kita itu jual beli anjing? Sebagian ulama katakan untuk pemanfaatan yang boleh itu dibolehkan, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Karena boleh manfaatin kok nggak boleh diperjualbelikan. Namun Allah alam hadis sifatnya umum. Hadis itu katakan ya anjing itu hanya boleh untuk 3 tujuan, tapi ada larangan upah jual beli anjing. Berarti anjing-anjing tadi tidak boleh didapati dengan cara jual beli, dapat cuma-cuma. Nah, itu jadi pertimbangan juga. Ada najis mughalladhah, najis berat, cuci 7 kali loh, ini nggak sembarangan. Terus wajib menyucikan dengan tanah bersama air. Ya, kita manut sifatnya ya pokoknya nurut dalil saja gitu. Terus air yang dijilati anjing dalam wadah, kan tadi ada dalam wadah ini dijilati anjing, maka dihukumi najis air ini. Karena air tersebut diperintahkan untuk dibuang. Karena nggak mungkin itu air itu disuruh buang mubazir gitu saja dibuang-buang gitu, nggak mungkin. Pasti ada suatu masalah. Air tersebut najis. Terus hadis ke-11 ya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin inna hiya minat tawafina alaikum akhrajaul arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini tentang masalah kucing. Nah, ini mungkin para penonton ya yang lewat Zoom maupun lewat live channel itu senang melihara kucing. Kucing itu najis enggak sih? Nah, sekarang kita lihat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, sesungguhnya kucing itu tidak najis, hanya saja ia adalah sebagian dari makhluk yang mengelilingi kalian. Nah, kucing itu hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Ya.
datang ke dapur, bisa masuk kamar, dia lompat nanti masuk ke ruang tamu, dia main dengan anak-anak, dia dipegang sama tuan rumah gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4 dan dianggap sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Secara penilaian hadis ini sahih. Nah, kesimpulannya kucing itu suci, mulut kucing juga suci mulutnya. Jadi dia datang ada jilat-jilat seorang, dia jilat-jilat gitu. Nggak usah tahu dia di luar tuh ngapain, makan bangkai atau apa, nggak usah tahu. Yang jelas kalau kita nggak tahu apa-apa, asalnya kita hukumin suci karena sulit dihindari seperti itu. Dia duduk di sofa, mungkin garuk-garuk di situ, jilat-jilat di situ, ya. Ada bekas piring, ya, bekas ada ikan di situ, dia jilatin piring tadi, asalnya itu suci. Diberi keringanan dalam syariat Islam ini, suatu kemudahan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, di sini juga menunjukkan bekas makan dan minum kucing itu suci. Bekas makan dan minum kucing, ingat ya, bekas makan dan minumnya. Jadi dia jilatin piring tadi, ini nggak masalah piring ini, kita cuma cuci dengan sabun saja sudah cukup. Tidak disuruh cuci 7 kali seperti anjing kalau jilat. Yang ketiga, ini ceritanya ini ada hadis ini. Ada seorang, tadi Abu Qatadah ya, dia itu lagi berwudu. Kucing datang, kemudian dia tuangkan air untuk kucing ini minum. Bekasnya dia pakai untuk wudu. Ada orang lain negur, itu kan kucing baru saja minum, kok kamu pakai bekas airnya? Maka Abu Qatadah bawakan hadis tadi. Ya, innaha laysat binajasin. Ya, ini tidaklah najis. Kucing itu innama hiya minat tawafina alaikum, termasuk hewan yang berada di sekitar kalian. Terus hadis ini juga menunjukkan seluruh tubuh kucing itu suci. Maka yang jadi orang yang memelihara kucing ya, dielus-elus bulunya nggak ada masalah. Namun catatan, sekarang boleh nggak kucing tadi diperjualbelikan? Yang jelas ini kemanfaatan yang boleh ya, kita pelihara masih boleh karena tidak najis tadi kucing tersebut. Beda dengan anjing tadi ya. Kalau anjing dipelihara juga punya masalah, malaikat sulit masuk, kemudian setiap harinya berkurang pahala 1 qirot gitu. Namun kalau ini kan nggak disebutkan hadis seperti itu, masih boleh kita pelihara gitu ya. Namun sekarang perolehnya gimana? Apa cuma-cuma atau jual beli? Yang jelas ada hadis yang melarang ya upah dari jual beli kucing. Walaupun sebagian ulama menyatakan boleh, kemanfaatan yang boleh diperjualbelikan untuk kucing ini, namun amannya kucing tadi tidak diperjualbelikan juga, berarti dapati cuma-cuma. Nah ini biasanya yang masalah sering ditanyakan nih, gimana Ustadz kalau saya ini beli kucing impor nih gimana? Nah, itu masih jadi tanda tanya besar. Amannya seperti tadi ya. Terus setiap hewan yang biasa, di sini para ulama hukumi juga, yang biasa berkeliaran di tengah manusia dan sulit dihindari keberadaannya, ada cicak. Ya, walaupun kita nyatakan itu hewan fasik, namun kotorannya di mana-mana ya. Maka kotorannya ini masih dimaafkan, asalnya dihukumi suci dulu. Para ulama menyamakan kucing juga dengan hewan yang lainnya seperti keledai. Ya, keledai itu di masa silam itu jadi kendaraan sebelum ada motor dan mobil saat ini, itu jadi kendaraan. Maka menungganginya, ya itu hewan ini suci. Walaupun untuk keledai jinak dan liar para ulama bedakan hukumnya. Keledai liar itu suci, kalau keledai liar itu halal, kalau keledai jinak itu haram. Para ulama bedakan seperti itu. Nah, sekarang hadis ke-12. Hadis ke-12 ini tentang Arab Badui yang kencing di masjid, berarti tentang masalah kencing ini, pengaruh pada air. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab Badui datang dan kencing di salah satu bagian masjid. Para sahabat menghardiknya, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Nah, menghardik tadi berkata keras ya kepada Badui tersebut. Terus, tatkala orang itu selesai kencing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air kemudian disiramkan pada tempat yang terkena kencing tersebut. Muttafaqun alaih. Ya, Rasul biarkan dia kencing. Setelah dia kencing, suruh, ambil air ini, siram ini kencing ini, biar bersih.
Ya, biar tidak ada sisa lagi kalau di masjid. Nah, faedah yang bisa kita ambil, tanah atau lantai jika terkena najis menjadi suci dengan disiramkan air. Jadi kita siramkan lagi. Sama seperti jamaah, terutama misalnya ibu-ibu dapati bayinya kencing ya. Asalnya kencing itu najis ya, cuma dibedakan nanti untuk bayi laki-laki ya. Bayi laki-laki yang masih mengkonsumsi ASI. Dia masih ASI jadikan pokoknya ya. Maka kencingnya cuma diberi keringanan saja untuk diperciki. Bayi laki-laki, bayi perempuan nggak pengaruh. Namun kencingnya tetap najis. Cuma masalah kalau kena rok ibu misalnya, maka bisa diperciki gitu. Nah ini, tanah atau lantai jika terkena najis terus kita siram, set ya. Walaupun tidak berulang kali disiram, maka jadi suci. Nggak mesti sampai 7 kali, nggak, sekali itu kencing tadi sudah terlihat hilang, maka tanah atau lantai tersebut jadi suci. Terus hadis ini juga jadi dalil diperintahkan segera membersihkan najis yang ada di masjid. Ya, masjid ini soalnya bolak-balik orang datang. Ya, kan nanti ada yang nggak tahu juga, itu ada bekas kencing di situ. Ya, itu kan ada yang nggak tahu. Maka untuk menghindari kayak gini ada tindakan pembersihan sebelumnya biar orang-orang nggak terkena najis ini. Dan ini jadi dalil juga kebersihan masjid itu dijaga. Ini beda dengan rumah biasa ya. Kalau ini mungkin kalau rumah kita masih bisa tunda. Namun kalau masjid tolong tidak, karena ini penggunaannya untuk orang banyak. Walaupun sekarang mungkin cuma untuk sholat 50% dari jamaah yang bisa memenuhi masjid karena masa new normal misalnya. Yang ketiga, hendaknya bersikap lemah lembut pada orang yang tidak tahu. Kan tadi Arab Badui nggak tahu. Para sahabat langsung berkata keras pada Arab Badui ini. Ya, kalau kita yang mungkin sudah langsung main hakim sendirilah pada ini masjid kok dia kencing di situ, itu paling kita emosi berat. Rasulullah katakan tahan. Masalahnya ada 2 keburukan ya. Pertama, Arab Badui itu kencing. Yang kedua, mudarat pada Arab Badui itu sendiri. Nah, kalau menegurnya saat dia itu kencing, mudaratnya adalah kalau orang kencing, laki-laki tahu sendirilah, sulit memutus kencing tersebut. Berhenti tiba-tiba itu sulit. Kalau dia berhenti tiba-tiba, pakaiannya najis, terkena najis. Bisa juga kemungkinannya, kalau dia berhenti juga saat itu, dia pindah tempat, akhirnya meluas tempat yang dikencingi tadi. Ya, sekarang hadis ke-13. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat lana maitatani wa damani fa amal maitatani fal jarad wal hutu wa amma damanu fatihal wal kabidu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah belalang dan ikan, dan 2 darah adalah hati dan jantung, dikeluarkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan di dalamnya ada kelemahan. Kesimpulannya dari hadis ini memang ada kelemahan, namun kesimpulan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan di sini hasan. Hadisnya mauquf, hanya sebatas perkataan sahabat, tetapi dihukumi marfu sampai pada Nabi SAW sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim. Kesimpulan mudah dari hadis ini adalah bangkai itu haram. Bangkai itu haram. Sama juga dengan darah. Ya, haram. Namun kalau kita bahas najis dan suci, bangkai itu najis. Sama dengan darah juga asalnya najis. Ya. Bangkai itu najis, ya, darah juga najis. Bentar. Masih ada salah pencatatan kayaknya. Ya, bangkai haram ya, tadi kalau di sini kalimatnya. Bangkai itu haram dan sekaligus najis, kecuali yang dikecualikan bangkai ikan dan belalang. Artinya gini, ikan ditemukan mati gitu saja, halal kita konsumsi, itu suci juga. Belalang mati begitu saja, kita sebut dengan walang, ya, maka halal dan suci. Maka kalau jual beli ikan dan belalang berarti tidak masalah. Kalau kita kaitannya dengan bab muamalat, ya kajian rutin kita tiap pagi, itu tidak ada masalah. Terus bangkai hewan air itu halal.
halal sekaligus suci. Termasuk ini ada hewan air, ini air laut, air payau, air danau, air sungai ya. Pokoknya itu hidup di air, asalnya hidup di air. Maka asalnya hewan tersebut itu halal walaupun di situ punya bentuk-bentuk yang aneh kayak gurita begitu. Bukan kayak ikan. Ya. Ada yang bahasan lagi viral saat ini cumi misalnya. Walaupun ada tinta hitamnya, ini nggak masalah. Ini bukan zat yang najis ya. Asalnya suci. Sebagaimana umumnya bangkai tadi. Ya. Terus ada juga yang punya kemiripan nama dengan hewan yang hidup di darat. Ada kuda laut, ya, ada anjing laut. Kalau asalnya hidup di air memang, maka hukum asalnya itu halal untuk dimakan. Kemudian hati dan jantung bagian dari darah, tetapi dihalalkan. Hati dan jantung itu bagian dari darah, masuk darah ya, namun dihalalkan. Terus jika ikan yang belalang mati dalam air, ini kaitannya dengan air ya, ini jatuh. Ini air nih, ikan ada yang mati dalam air di sini, air ukuran besar itu, mati di situ. Atau belalang itu jatuh di situ dalam air tersebut tidak jadi najis. Ya, air tersebut itu tidak jadi najis, baik airnya itu banyak atau sedikit, begitu juga baik terjadi perubahan rasa, warna atau baunya. Karena yang masuk itu bukan sesuatu yang najis. Maka tidak ada masalah. Nah, terus sekarang hadis ke-14. Sisa 2 hadis lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a adzubabu fi syarabi ahadikum falyaknishu summa liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da'. Ini tentang hadis lalat. Gimana kalau lalat ini jatuh dalam minuman ya? Nah, terus baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat masuk dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah kemudian buanglah lalat tersebut, karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud. Abu Dawud menambahkan, sesungguhnya ia menjaga diri dengan sayapnya yang terdapat penyakit. Ya, lihat. Disebutkan lalat itu kalau jatuh kita disuruh celupkan, benamkan, lalu ambil lalat tadi itu buang ya. Minuman ini terserah mau diapain ya. Sebab salah satu sayapnya itu ada penyakit dan pada sayap lainnya itu ada obat penawarnya. Faedah hadis, lalat itu suci. Ingat, lalat itu suci. Termasuk bangkainya. Lalat itu tidak menajiskan makanan, minuman, air ketika lalat tersebut itu jatuh. Termasuk juga hinggap nih. Ini makanan, ada roti, lalat datang, hinggap di situ. Nah, ini tidak membuat roti ini jadi najis. Lalat ini jatuh dalam minuman, kita benamkan tadi kan, ambil buang ya. Minuman ini nggak jadi najis. Jadi lalat itu suci termasuk juga bangkainya. Kesimpulan yang lainnya diperintahkan untuk membenamkan lalat secara keseluruhan. Lalu dibuang lalat tersebut. Kemudian diterangkan di salah satu sayap ada penyakit, sayap lainnya ada penawar. Makanan atau minuman yang dicelupkan lalat tadi, ya, apakah harus dilanjutkan untuk dimakan? Nah, sekarang ini lalat sudah celupkan dalam minuman nih. Ini di pembahasannya ini, Ustadz, saya disuruh minum nggak? Nah, ini nggak dibahas dalam hadis. Terserah kamu mau minum atau tidak gitu. Nggak jadi wajib itu. Oh, kamu minum ini, kamu itu nggak jalankan hadis. Enggak. Terserah kita prefernya gimana, pilihannya gimana. Terus yang ketiga, setiap hewan yang darahnya tidak mengalir ketika jatuh pada makanan atau minuman maka tidak menajiskannya. Nyamuk jatuh itu kan darah tidak mengalir. Beda dengan darah kambing ya. Kambing itu kan darahnya mengalir. Kalau darahnya tidak mengalir maka dimaafkan seperti itu. Terus setiap hewan yang darahnya mengalir, bangkainya itu najis. Nah, kambing mati sakit, tidak disembelih, bangkainya najis. Karena ini dari hewan yang darahnya itu mengalir, butuh disembelih, baru jadi halal. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kutiya minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdzu lahu. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang dipotong dari binatang, sedangkan binatang itu masih hidup, maka ia adalah bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Beliau menghasankannya dan lafadz ini adalah miliknya. Ya, coba diulang. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang dipotong dari binatang, sedangkan binatang itu masih hidup, maka ia adalah bangkai. Dikeluarkan Abu Dawud dan At-Tirmizi. Beliau menghasankannya dan lafadz ini adalah miliknya. Nah, anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Ini kambing nih masih hidup. Ada yang potong kakinya saat kambing itu hidup. Ya. Kesimpulannya, jika bangkai yang dimaksudkan dalam hadis masuk dalam air, kan kambing tadi potong kakinya ya, masuk dalam air, maka bangkai tersebut akan menajiskannya. Ini berlaku pada hewan yang bangkainya itu najis. Namun kalau ikan berarti tidak menajiskan air tadi. Yang kedua, yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu dihukumi najis. Yang terpotong dari hewan yang masih hidup dihukumi najis. Ya. Terus yang ketiga, dikecualikan yang terpotong di sini adalah rambut. Nah, jadi kalau kambing itu ada rambutnya mungkin rontok di situ, atau bulu yang terpotong lepas dari pokoknya, itu dikecualikan najisnya, tidak jadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji di kesempatan pagi ini. Nanti ada bahasan lanjutannya lagi. Jadi saran saya, miliki buku ini Bulughul Maram, atau nanti saya setiap kali pertemuan saya rangkum biasanya di rumahisa.com ya, dengan pembahasan satu bab langsung, karena biasanya kita ngaji Bulughul Maram ini lama sekali ya, padahal dengan penjelasan singkat saja orang sudah dapat ilmu di situ ya, sudah dapat faedah-faedah manfaat, bisa dia dapat ilmu utuh seperti tadi. Baik, sebelum saya masuk sesi tanya jawab, nanti bisa menanyakan di 0812 281 85131. Di sini kami umumkan insyaallah dari Darus Solihin ini pesantren kami di desa. Kami saat ini memang membina TPA, kelas TPA untuk anak-anak kampung yang ada di sini. Walaupun ada pengajian untuk warga juga. Yang jelas kami hanya menerima dari santri lokal, istilah kami itu santri kalong gitu. Selama ini kami ngaji dengan warga ya, yang mengajarkan itu warga, mengajarkan anak-anak ya. Kita punya santri itu bisa sekaligus ngaji itu bisa sampai 300 santri. Kalau fullnya itu bisa sampai 600, gabung lagi dengan masjid-masjid yang lainnya bisa sampai 1000 santri. Nah, saat ini kami belum punya gedung TPA. Gedung TPA biasanya kami pakai masjid, bahkan sampai pakai rumah warga karena tidak mencukupi. Nah, infonya ada di media sosial, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube juga kami taruh di story. Dan ada juga kami akan cantumkan info lengkapnya juga di arusolin.com, belum sempat. Kami akan bangun 3 lantai. 1 lantai nanti kosong untuk tempat parkir. Lantai kedua untuk gedung TPA. Lantai ketiga itu nanti untuk penginapan tamu yang biasanya datang untuk hadir. Dan juga nanti difungsikan ruangan-ruangan yang ada itu untuk aula. Ya, untuk aula sehingga bisa jadi tempat pengajian juga. Saat sudah ada Ramadan, walaupun masih masa pandemik, karena sebelumnya kita off dulu karena masa pandemik ya. Namun sekarang kita sudah mulai normal, mau masuk normal, dan warga siap membangun gedung ini lagi dengan saat ini membangun mulai dari pondasi. Ya, mulai dari pondasi. Kita membutuhkan dana untuk tahap awal ini untuk pembangunan lantai dasar dulu 1,1 miliar. Total semua sih 4 miliar. Kami sudah punya RAB lengkap itu. Ya, jika ada yang mau menyumbang nanti bisa lihat infonya di media sosial, kami sudah sebarkan. Ya, tinggal dikirimkan dan nanti tinggal konfirmasi ke 0823 139 50 500. Kalau bisa konfirmasi biar ada pencatatan kami. Baru terpenuhi 57%. Yang untuk tahap pertama ini. Kalau hari ini tercukupi, walhamdulillah. Baik, selanjutnya kami umumkan lagi yang nanti malam. Ini kajian untuk anak-anak muda, apalagi yang butuh untuk menikah namun belum mendapatkan jalan keluar, dan Allah belum memudahkan dia untuk menikah karena terhalang misalnya orang tua atau faktor yang lainnya. Nantikan kajian malam ini dengan tema jodohku, pilihan orang tua ataukah pilihanku.
Terus catat jamnya pada Isya jam 7:30 ya, mudah-mudahan bisa 7:30, ini tergantung sholat Isya di sini bagaimana tepatnya ya. Terus siapkan nanti pertanyaan, nanti bisa lewat channel YouTube saya baca, nanti dibacakan. Kalau mau telepon interaktif langsung di 0812 281 855131 atau nanti lewat Zoom juga nanti dipersilahkan. Baik, kami seperti biasa buka lewat 3 jalur, lewat telepon, lewat Zoom nantinya, dan lewat WA. Kami lewat ini dulu, telepon ada? Ya, silakan lewat telepon. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Bapak Dimas Syahbatra di Lubuk Linggau, Palembang. Silahkan Pak. Ini Pak, saya mau nanya tapi di luar tema. Iya, Pak. boleh tanya di luar tema, silakan. Ini Pak, saya kan dulu bekerja di salah satu perusahaan ribawi Pak ya. Itu kurang lebih selama 10 tahun dan alhamdulillah kini udah berhenti. Iya. Nah, selama saya bekerja itu kan saya kan sering membujuk nasabah atau marketing lah istilahnya itu Pak ya. Iya. Sehingga banyak konsumen-konsumen yang tarik yang ikut mengikuti meminjam uang di perusahaan ribawi. Ya, ingin saya tanyakan itu Pak, zolimkah saya sama konsumen-konsumen tersebut Pak? Jika zolim, bagaimana cara saya menghapus dosa-dosa pada saat itu Pak? Kalau masih ingat-ingat mereka, kontaknya masih ada, bisa nasihati mereka sekalian. Saya sudah resign, ya mudah-mudahan saya mohon maaf dulu pernah mengajak untuk pinjam misalnya atau ikut kredit misalnya. Nyatakan kalau saya menyesal untuk itu, saya doakan mudah-mudahan utangmu bisa lunas dan bisa lepas juga dari pekerjaan, lepas dari riba ini, gitu aja. Kalau itu sudah dilakukan, dia nggak mau, urusan dia. Oh gitu Pak ya. Ya. Nah, kalau jumlahnya kan ribuan itu Pak, jadi tidak bisa semuanya saya datangi. Itu adakah amalan-amalan bisa menghapus dosa-dosa tadi Pak? Kalau begitu perbanyak sedekah banyak-banyak Pak ya, dari yang halal. Oh iya Pak. Iya, mudah-mudahan Terima Allah kasih Pak. maafkan. Tapi ada Iya. satu pertanyaan lagi Pak. Ya silakan. Ini kan saya kan sudah berhenti kan dan meninggalkan sisa hutang ya Pak. Iya. Nah, ketika saya melakukan pelunasan itu ternyata hutang saya itu timbul penalti sama denda gitu Pak. Iya. Nah, itu pada saat saya mengajukan kayaknya nggak bisa, harus ada denda sama penalti sama bunganya. Iya. Tapi disarani saya itu nunggak dulu Pak, istilahnya setahun itu saya nggak bayar dulu sehingga masuk daftar hitam. Setelah daftar hitam baru saya bisa pelunasan tanpa bunga, tanpa penalti, tanpa denda. Yang saya tanyakan, boleh nggak Pak saya menunggak demi supaya saya pelunasannya itu tanpa bunga, tanpa denda gitu Pak? Iya, nggak apa-apa Pak, biar aman itu. Jadi pada Bapak susah sendiri. Iya. Iya Pak. Bapak malah nanti bayar kayak begitu, nanti makmurkan pihak bank. Iya, Bapak sudah susah Pak pada gitu, mereka. Pak. Tapi kalau kita pelunasan langsung nanti harus ada denda dan penaltinya sama bunganya gitu Pak. Sanggup Bapak kayak gitu bayar? Yang menggunakan ini Langsung lunasi sekarang dengan bayar penalti, bayar denda tadi, langsung bisa? langsung bisa. Itu rencana kami mau jual aset tuh Pak. Ya kalau memang nggak perlu seperti itu karena ya Bapak terzolimi sebenarnya karena terlalu besar gitu. Kecuali ada Bapak bayar pokoknya ya. Ya. Iya. Ya, kalau cuma bayar pokok saja itu memang kewajiban. Namun kalau disuruh bayar penalti, denda, bunga gitu, itu bukan kewajiban Bapak sebenarnya. Oh, jadi nggak apa-apa saya tunda dulu Iya, pembayarannya nggak itu apa-apa. Pak ya, sambil setelah saya sudah masuk daftar hitam, saya langsung lunasi tanpa bunga, tanpa penalti, Iya. sama tanpa denda. Boleh Iya, gitu, Pak, ya? boleh. Yang penting nanti lunasi itu berarti lunasi pokok ya. Iya, pokoknya saja. Iya, ya kayak gitu aja Pak, aman. Oh iya, itu aja Pak. Terima kasih banyak Ji. Pak. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali ada nyambung lagi telepon? Ada lagi? Belum, terus lewat WA silakan. Ustadz mau tanya bagaimana hukumnya mengkonsumsi siput atau bekicot Ustadz? Siput masih halal, bekicot yang tidak beracun masih halal juga. Para ulama masukkan itu dalam kalau bekicot hewan yang darah tidak mengalir. Wallahu alam. Baik, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Khadijah di Samarinda, Ustaz. Iya, silakan.
Ustaz mau izin bertanya. Iya. Jadi bak mandi di rumah kita itu ukurannya tidak seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bukan 1 meter kali 1 meter, tingginya 20 cm, sepertinya lebih kecil dari itu. Iya. Nah, terkadang air PDAM itu mati Ustaz. Jadi tinggal sisa air yang ada di bak tapi tidak penuh. Iya. Seandainya kita mandi junub menggunakan air yang sisa itu, apakah air itu suci atau bagaimana ya Ustaz? Mandi junubnya kan cuma ngambil aja pakai gayung kan? Iya betul Ustaz. Ya jaga-jaga saja, nggak balik lagi ke situ, nggak masalah. Oh jadi boleh aja ya Ustaz pakai air yang sisa di bak itu asalkan airnya tidak balik lagi ke baknya. Meskipun Iya. jumlahnya tidak 2 kula atau lebih sedikit. Iya, nggak apa-apa. Ya, Kalau Ustaz. nggak pakai keran aja Bu. Kalau bisa ya pakai air shower atau keran gitu kan lebih aman. Ya kondisinya PDAM-nya lagi mati Ustaz. Kalau PDAM-nya mati berarti kerannya mati. Nah ya sudah, timbang-timbang seperti itu, yang penting tidak balik lagi air ke dalamnya. Oke siap. Ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat WA lagi satu, baru nanti Zoom siap-siap. Ya. Ustadz mau bertanya, jika kotoran cicak masih dimaafkan karena cicak termasuk hewan yang berada di mana-mana, maka bagaimana dengan kotoran kucing? Apakah termasuk Nah, yang kotoran dimaafkan? kucing najis. Dia masuk ke hewan yang dari kotoran dari hewan yang haram dimakan. Kucing tetap haram dimakan ya. Dan kotorannya dihukumi najis. Yang tadi dibahas itu cuma tubuhnya saja, tidak dibahas kencingnya, tidak dibahas ya kotorannya. Kencingnya, kotorannya tidak dibahas di situ. Ini kembali ke umumnya hewan yang haram dimakan, ya kotorannya, kencingnya najis. Ya, terus. Bagaimana hukumnya air banjir yang baunya tidak sedap, Ustaz? Nah, kalau memang yakin itu sudah bercampur dengan macam-macam, ya sudah nggak, ya hati-hatinya ya dihindari, bukan kembali ke suci lagi. Ya, terus. Bagaimana jika bekas kencing hanya dipel saja? Bekas kencing dipel saja. Yang penting yakin sudah tidak ada bau, rasa atau warna kencingnya lagi. Terus. WA lagi. Bagaimana kita memahami saat sesuatu yang kita rencanakan ternyata memberi yang berbeda karena dalam hati masih merasa sedih dan belum menerima? Ya, harus ridho pada takdir Allah, harus yakini setiap apa yang Allah takdirkan, walaupun kita mungkin merasa sakit, itu baik. Tugas kita menahan diri dari mengeluh dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Baik, silakan lewat Zoom, monggo jika ada yang mau bertanya. Bintang Dewi, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana cara membersihkan darah haid Mhm. atau kencing yang mengering di kasur? Kasurnya dijemur aja sampai nanti yakin kalau bau, rasa atau warnanya itu hilang. Namun kalau yang masalah itu darah haidnya ini ya, atau kencing itu kalau masih ada nampak bekas tapi bau, baunya sudah tidak nampak lagi, cuma bekas saja ya, bekas gitu, tapi kita sudah yakin itu sudah hilang zatnya gitu. Kalau sudah yakin ya sudah boleh untuk dipakai lagi kasur tersebut, itu sudah dianggap suci. Terus ada lagi? Jazakallah Oh, ya. khairan Ustaz. Ya. Monggo bisa dari Zoom lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, jika Waalaikumsalam PDAM yang diberi kaporit dan bau kaporitnya menyengat seperti di kolam renang, Iya. terkadang juga keruh, apakah itu termasuk najis dan apakah itu halal untuk digunakan Ustaz? Jika zat suci itu masuk dalam air ya, maka dilihat itu dominan atau tidak. Kalau kita tidak sebut air itu air kaporit karena tidak dominan, masih nampak seperti wujud aslinya, walaupun mungkin ada rasa, namun rasa ini tidak dominan untuk kita gitu ya, maka tidak ada masalah untuk digunakan. Artinya kalau masih dikatakan suci dan menyucikan masih. Namun kalau kaporit itu sifatnya dominan. Airnya 1000 liter, namun kaporitnya 500 kilo misalnya, dimasukin di situ, itu jadi air kaporit. Sama seperti sabun. Sabun kan suci. Sabun ini dimasukin kalau cuma satu, ya cuma wadah kecil ya, cuma sedikit cemplungin situ.
ya nampak seperti berbusa namun sedikit gitu, dan itu tidak terlalu pengaruh. Seperti kita kalau di bak kita itu ada di bak air kita itu sabun jatuh di situ gitu, itu tidak dominan. Kalau tidak mendominasi maka tidak masalah, pakai untuk berwudu boleh, pakai untuk mandi junub juga boleh. Namun kalau mendominasi, sabun itu masuk ke situ mendominasi, maka jadi air sabun ya. Kita aduk-aduk begini, itu sudah penuh dengan busa semuanya. Ya, kita anggap itu air sabun karena sudah dominan. Maka tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu, tidak boleh lagi digunakan untuk mandi besar. Jadi lihat zat suci itu mendominasi ataukah tidak ketika masuk. Seperti itu. Ada lagi satu mungkin dari Zoom? Mutaharoh, tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas kesempatannya. Ya silakan Bu. Tanyakan yang pertama itu tentang bersuci dengan air hangat. Apa hukumnya itu Ustaz? Boleh. Hangatnya tidak pengaruh. Pengaruh suhu tidak pengaruh. Mau air dingin, air hangat, air standar suhunya tidak masalah. Ya, yang mungkin sering ditanyakan itu air yang terkena terik matahari ya. Namun para ulama katakan yang tepat air itu tidak masalah. Ya, karena hadisnya yang mendukung melarangnya juga tidak kuat. Ada lagi? Terus ini terkait masalah berwudu. Terkait dengan khuf. Khuf, Saya ya. kadang, ya, jadi saya kadang misalnya kalau kami di sini di Jepang terkadang memakai kaos kaki pada saat berwudu, yang diusap di atasnya. Namun pernah ada teman dari Malaysia yang menegur saya bahwa kaos kaki yang saya gunakan itu bukan termasuk khuf karena tembus air. Jadi yang menurutnya dia itu khuf itu adalah seperti Sepatu gitu. berbahan kulit. Iya, memang dulu kalau khuf itu berbahan kulit memang dari dulu. Maka memang tidak disebut khuf, Bu. Tetapi dari sisi bentuk ya, dari sisi bentuk dan fungsinya atau bentuk dan sisi menutupnya, dia menutupi seperti khuf. Maka boleh mengusap khuf tadi, boleh mengusap kaos kaki tadi sama seperti mengusap khuf. Saya tidak sebut pakai kaos kaki khuf juga. Tetapi perlakuannya sama seperti mengusap khuf. Boleh diperlakukan seperti itu. Seperti para ulama juga sebutkan seperti ini. Mungkin ada khilaf pendapat, mungkin kalau di mazhab Syafi'i mungkin tidak dibolehkan karena Malaysia itu notabene mazhab Syafi'i ya. Ini saya cek lagi syarat mereka khuf itu seperti apa. Namun yang saya pahami khuf itu pokoknya menutupi sampai mata kaki gitu. Kalau kaos kaki menutupi seperti itu tidak masalah, walaupun mungkin tebus air tadi yang disebut. Ya. Terus ini ada titipan pertanyaan Ya. dari suami. Ya. Misalnya kalau dia terkadang melakukan mengusap kaos kaki itu, apalagi di perusahaan, apalagi pada saat musim dingin. Ya. Yang dia tanyakan itu apakah misalnya pada saat dia berwudu untuk sholat duhur karena menjaga karena suhu dingin, apalagi kalau sudah minus, dia menjaga wudunya itu sampai ke asar, tapi di saat wudu di salat duhur itu dia mengusap kaos kakinya. Apakah dia tidak perlu mengulang di saat masuk salat asar, tidak perlu mengulang wudunya lagi? Sebentar, sholat zuhur tadi dia wudu juga tapi kakinya cukup diusap khuf gitu, diusap kaos kaki gitu. Iya, Ustaz. Wudunya tetap dari tangan berkumur-kumur gitu ya. Iya, Ustaz. Pas di kaki nanti baru mengusap. Iya, seperti itu memang. Kalau pakai untuk yang mungkin 1 kali 24 jam berlakunya. Jadi misalnya ibu jam 6 itu sudah pakai kaos kaki ya. Jam 6 pakai kaos kaki, 6 pagi. Sebelumnya sudah berwudu nih, terus tutup. Nanti berlaku 1 kali 24 jam. Cuma para ulama bersih pendapat, berlakunya dari jam 6 ini atau dari wudu batal atau dari saya wudu pertama kali setelah pakai kaos kaki ini. Cuma waktu itu saya yang para ulama beda pendapat. Ada yang nyatakan mulainya itu ketika kita cuci pertama kali. Yaitu misalnya jam 6 saya pakai, 9 batal wudu, 12 mau sholat zuhur saya wudu. Nah dihitung dari sholat zuhurnya berarti. Ada juga yang katakan dari jam 6-nya.
Taruhlah kita pilih yang paling ini cepat tadi jam 6 ya. Berarti berlaku 1 kali 24 jam. Berarti dari jam 6 ini selama kaos kaki itu dipakai selama tidak junub ya. Sampai nanti jam 6 pagi besok. Selama itu boleh mengusap khuf. Yang penting kemana-mana nggak copot khufnya atau kaos kakinya tadi. Kalau dia sudah copot berarti dia wudhu lagi membasuh kaki. Gitu. Jadi misalnya zuhur tadi dia masuk toilet. Toiletnya itu harus lepas kaos kaki ya. Harus lepas kaos kaki. Ya sudah berarti wudhu cuci kaki. Namun kalau dia tetap pakai gitu, tetap pakai kaos kaki tadi, dia nggak lepas-lepas, selama 1 kali 24 jam dia boleh mengusap khuf. Saat berwudu, dia boleh mengusap khuf. Paham ini? Oh, paham, Ustaz. Iya. Seperti itu kemudahannya. Bisa dipraktekkan di musim dingin kalau di Jepang. Iya. Ada satu lagi, Ustaz. Iya, silakan. Ini mungkin di luar dari wudu, tapi ini terkait dengan ini terkait dengan makanan halal dan haram. Yeah. Nah, kami di sini di Jepang di sini apalagi di area Kansai banyak restoran-restoran yang menyajikan atau menyajikan makanan yang berlabel Muslim friendly. Ya, terus? Tapi di samping di menu itu ada halal dan non halal. Yang kami tanyakan, apakah dapurnya sama atau ya kita bisa menu? Apa itu label halalnya ini secara itu dikeluarkan resmi dari istilahnya majelis ulama di sana gitu? Di sini di Jepang kami belum pernah ada yang namanya halal kayak MUI ya, kayak MUI di Indonesia. Yeah. Kayaknya belum ada. Ustaz hanya di sini hanya mengeluarkan mungkin melalui melalui survei ke orang-orang muslim seperti ini, hanya sekedar pengetahuan bahwa seperti ini yang makanan halal. Akhirnya banyak restoran-restoran yang menawarkan seperti itu, bahwa kami menjual makanan halal juga, tapi ada selain itu mereka juga menjual daging babi. Nah ya, hati-hatinya ya. Kalau saya sih, kalau ibu tanya saya nggak mau makan. Kalau ibu tanya saya sudah tahu kayak gitu. Dapurnya satu dengan masak daging babi juga. Saya nggak akan masuk situ, warung itu. Saya nggak akan masuk di satu restoran itu. Menunya, misalnya menu kita ambil sendiri ya, prasmanan gitu ya. Ada daging babi situ, ada ikan di sini gitu. Saya nggak mungkin, perasaan saya sudah jadi nggak enak gitu. Saya tinggalkan. Kalau ibu tanya saya tinggalkan itu. Itu waroknya, hati-hatinya. Ya, untuk kewaroan saya. Namun saya belum bahas masalah hukum di sini. Kewaroan tinggalkan lebih bagus. Ya, gitu ya. Cukup? Ya, baik, lewat WA lagi silakan. Jika kita sudah lupa jumlah hutang puasa dan fidyah, bagaimana cara menggantikannya, Ustaz? Utang puasa dan fidyah. Terus? Bagaimana cara menggantikannya? Kemarin sudah kita singgung ini, maka pastikan dulu jumlah harinya. Kira-kira saya utang itu ada 10 misalnya, ya sudahlah. Biar yakin tambah jadi 15. Terus nanti bayar utang puasa plus fidyah kalau itu sudah lewati Ramadan berikutnya. Ini Ramadan 1440 sampai 1441 masih ada utang ini ya. Sampai Ramadan berikutnya dia harus bayar 2, yaitu fidyah plus qadha. Ya, terus. Apa hukum uang hasil dari kerja jadi pembantu di rumah orang kafir yang pasti mereka ada makan babi, Ustaz? Nah, kemarin sudah ditanyakan baiknya tidak kerja di tempat tersebut. Baik, ada telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini saya ada pertanyaan, tapi di luar tema ya, Ustaz. Ya, silakan. Baik, di sini saudara saya perempuan meninggal dunia, Ustaz. Iya, silakan.
kami ada 7 bersaudara, Iya. dan saudara perempuan saya meninggal ini tidak punya suami dan tidak punya anak. Beliau belum menikah dan orang tua kami pun sudah meninggal dunia. Jadi tersisa dia di rumah sendirian dan sudah bekerja sendirian, hasil keringatnya sendiri, tetapi beliau sudah meninggal. Terus pertanyaannya, apakah kami 6 bersaudara ini berhak atas hartanya Ustadz untuk dibagikan ke kita atau gimana? Dia masih ada anak nggak? Beliau tidak menikah dan tidak punya anak, Ustadz. Berarti untuk saudara-saudaranya nanti. Iya. Iya. Pembagiannya saudaranya ada berapa? Kita saudaranya ada 7, Ustadz, sama yang meninggal 8. Berarti dia sisain 7 orang ya. 7 orang laki-laki Iya. berapa? 7 orang itu kita 4 laki-laki dan 3 perempuan. 4 kali 2 berarti 8, 3 perempuan ya. 8 plus Iya. 3, 11. Laki-laki dapat 2/11, perempuan dapat 1/11. 1/11. Iya. Iya, Ustadz. Laki-laki 2/11, perempuan 1/11. Terus Ustadz, ada lagi Ustadz. Iya. Misalkan kita dapat dari hasil pembagiannya, kira-kira nanti kalau kita tidak mau mengambil dan kita mau sedekahkan atas nama beliau, apakah itu bisa Ustadz? Nampak ya maksudnya pahalanya? Jadi ketika meninggal dia tidak punya utang, Alhamdulillah tidak punya utang Ustadz. terus ada wasiat nggak? Untuk wasiat sebetulnya dari yang bersangkutan tidak ada, cuman sebelum meninggal ada yang ngarahin, kalaupun meninggal nanti, apakah bisa boleh mau nggak ke masjid nyumbangnya. Terus dari dia iya boleh, tapi nggak dari dia, cuman ditanya tapi dia bilang iya boleh ke masjid katanya. Tapi kan tidak ditentukan wasiatnya berapa, maka tidak dianggap berarti. Kalau mau kasih dulu untuk masjid, sisanya bagi untuk waris mungkin bisa. Oh gitu ya Ustadz. Tapi untuk masjid, misalnya untuk wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta peninggalan. Tidak lebih daripada 1/3. Iya, sisanya 2/3 untuk waris. 2/3 untuk waris. Ya. Baiklah Ustadz, berarti nanti kalaupun kita mau sedekahkan atas nama dia, hasil dari pembagiannya bisa kayak gitu Ustadz? Bisa. Bisa, yang tadi yang saya bilang wakafkan dulu atas nama dia dulu ya, baru nanti bagi waris nggak masalah. Oh, baik Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz, itu saja. Jadi, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat WA dulu. Ustadz, ayah saya sudah meninggal. Iya. Apakah harta beliau boleh dipakai buat membiayai sekolah saya dan adik saya, atau kami harus bagikan kepada ahli waris? Coba balikkan ke ahli waris. Nanti mereka dapat jatah masing-masing, bisa dipakai untuk kehidupan mereka. Baik, lewat Zoom silakan. Nusaidah Rida. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya dulu. Ya, silakan. Pas kelas 5 SD, kan dulu suka main sama anjing. Nah, saya itu baru tahu hukum anjing itu sekitar umur 19-20 tahun. Dan pas itu saya nanya sama ustadznya kalau kita udah nggak perlu sucikan lagi. Apakah sekarang tuh saya harus mensucikannya lagi atau gimana Ustaz? Anjingnya kenapa itu? Pelihara sebelumnya? Dulu anjingnya saya Buat apa? gimana? Anjingnya buat apa? Sebentar. Buat main. Oh, berarti pelihara anjing dulu. Halo? Iya. Iya. Tanggapi saya ya, karena saya tanya ini. Berarti dulu itu pelihara anjing ya? Halo? Iya, pelihara anjing. Terus yang ditanyakan sekarang sudah nggak pelihara lagi kan? Halo? Enggak. Sudah nggak? Ya sudah, tobat saja, sesali yang dulu. Yang sekarang nggak ada suruh-suruh cucikan apa-apa, nggak ada. Karena sudah berlalu waktu lama juga. Paham ya? Iya. Ya, baik. Baik Ustaz, makasih ya Ustaz. Jing. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Zoom lagi Ustaz? Iya, silakan. Saya baca dari chat. Bismillah, Ahwan mau bertanya, Ya. bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Apakah langsung meminta maaf pada orangnya? Minta maaf dan sebutkan. Ketika Terus dia tanya apa lagi? Dosa ghibah terus? sikap kita ketika bagaimana sikap kita ketika ada dalam kumpulan tapi kumpulan itu malah ghibah meskipun anak nggak berniat buat ghibah atau mendengarkan ghibah? Bagaimana hukum orang mendengarkan orang ghibah? Kalau kita yang kalau kita yang berbuat, maka minta maaf sekaligus sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Namun kalau kita yang cuma mendengar dan tidak punya maksud di situ, tidak terkena dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Lewat Zoom? Lagi dari Zoom, Ustaz. Iya, silakan. Warda Dale, dapat dulu Warda. Warda. Ya, silakan. Ustaz, tadi saya Ya, silakan. jadi Ya, silakan. tadi saya mengajarkan beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama, ukuran pula itu bagaimana Ustaz? Ukuran kulah itu 200 liter. Terus yang di poin nomor hadis kelima tadi, air sedikit itu masih menggantung Ustaz, itu termasuk apabila kena najis itu akan tetap apa masih suci atau Kalau dalam mazhab Syafi'i, air di bawah 2 kula, di bawah 200 liter, kena najis, walaupun tidak berubah, maka jadi najis. Cuma bertemu saja dengan najis, maka jadi najis. Apa? Jadi Ustaz, kalau misalnya yang di hadis ke-6, kalau misalnya air yang tergenang itu di bak mandi Ustaz, tapi airnya mengalir terus, itu bagaimana? Di bak mandi, airnya ngalir terus. Berarti kerannya nyala terus dikeluarin gitu. Ya, airnya tuh nyala terus Ustaz, terus sering dikeluarin gitu, terus Ustaz dibuka apa namanya? Di atas bak airnya 200 liter atau tidak? Ya, di atas 200 liter Ustaz. Ya nggak masalah berarti. Ya masalah kalau... Ada lagi Ustaz, kalau misalnya Iya. Bekas mandi dari saudara non-Islam gimana Ustaz? Karena teman kamar di asrama saya kebetulan non-Islam Ustaz. Masih suci airnya tadi. Tadi cuma makruh saja ya, nggak sampai ini ya. Itu cuma laki-laki perempuan juga itu. Masih suci, asalnya suci. Walaupun non-muslim. Ada lagi cukup? Baik. WA silakan dulu. Sambil ada telepon silakan kalau ada telepon ya. Ada? Ya silakan telepon dulu kalau gitu. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Iya Bu. maaf saya mau bertanya Ustaz, izin nih. Ya silakan silakan. Ustaz, apa namanya? Assalamualaikum, dengan Ibu Lisa Indam Ayu. Ini kan ibu saya kan kemarin meninggal nih Ustaz, tanggal bulan Februari ya. Iya. Terus kan meninggalkan emas nih di rumah nih. Iya. Ada 123 gram emas, kan berarti udah jatuh nisab ya Ustaz ya. Sudah, ya. 123 gram itu udah termasuk ada batunya tuh Ustaz. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya udah melewati masa nisab kayak gitu, apa perlu dijakatin Ustaz emasnya? Sudah berapa tahun emasnya tadi? Tapi ibu saya tuh sebelum meninggal tuh suka zakat juga Ustaz, zakat harta itu Ustaz. Ya sudah berarti sekarang harta emas ini jadi milik siapa? Nah kemarin bapak saya bilang ini harta emas ini nanti kita bagi 3. Kebetulan anaknya ibu kan ada 3, saya sama adik saya 2. Itu bagaimana Ustaz menurut Islam? Nah berarti bagi untuk waris dulu masing-masing memiliki, nanti masing-masing yang kena zakat, bukan ketika masih utuh seperti ini. Saran saya dibagikan dulu seperti harta waris. Ketika sudah dimiliki, dipegang, nanti berjalan setahun masing-masing, baru nanti kena zakat kalau di atas nisab 85. Oh gitu, dibagikan dengan harta waris. Maksudnya kalau misalnya kalau kata bapak saya gini, udahlah buat anak-anak aja gitu. Misalnya tuh gimana Ustaz? Kenapa kata Ustaz? Ya sudah, berarti nanti anak-anak pegang, itu berapa gram kan? Sudah bertahan setahun. Kalau di atas 85 gram atau nilai 85 gram, maka kena zakat 2,5%. Oh gitu. Ustaz, satu lagi pertanyaannya. Iya. Ini masalah tentang arisan barang. Arisan Saya barang. Kan,
Ya. Jadi ada arisan barang Ustaz di buku misalnya nih ya, cicil 10 kali. Nah, kebetulan dikocok, dapat urutan ke-9. Ya. Bulan pertama bayar, bulan kedua bayar, sampai nanti ke-9 baru dapat bukunya Ustaz, baru dapat ini barangnya Ustaz. Itu gimana Ustaz dalam Islam Ustaz? Bayarnya berapa? Bukunya harganya berapa? Bukunya misalnya harganya 2 juta, cicil per bulan 200.000 selama 10 kali. Nah, kebetulan kocokannya misalnya dapat urutan ke-9. Jadi buku itu tuh belum dapat Ustaz sebelum kocokan ke-9 itu Ustaz. Tapi tiap bulan kita bayar, nyicil terus gitu. Yang penting nggak lari dari arisan saja dibolehkan. Kenapa? Yang penting nggak kabur dari arisan dibolehkan. Oh gitu ya, berarti Kan- boleh cicil itu Ustaz ya? Iya, kan ada yang ikut arisan namun setelah dapat dia kabur, nggak mau ngikut lagi. Oh gitu. Itu yang nggak boleh, itu. Ya. Kalau dia kabur setelah dapat itu namanya kabur dari utang, karena arisan itu memberikan itu utang piutang di situ. Iya, utang piutang. Iya, kan utang piutang sesama anggota arisan. Kenapa Ustaz? Kan arisan itu bentuknya adalah memberikan pinjaman kepada sesama anggota arisan kan? Iya. Iya. Jadi kalau kabur dari arisan tadi, padahal itu belum lunas, berarti kabur dari utang. Oh, tapi hukum arisan barangnya boleh Ustaz ya? Boleh, secara hukum boleh. Oh, secara Islam boleh ya? Iya. Ya udah. Ya udah deh Ustaz, gitu aja Ustaz. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Salam lewat WA terakhir sama lewat Zoom setelah itu. Ya, silakan. Bagaimana cara kita menyikapi kakak kita yang berbeda manhaj Ustadz, seolah-olah manhaj salaf itu sudah seperti aliran fanatik? Sikapi dengan bijak. Mungkin prioritas untuk kenal manhaj salaf itu pada akhlak diperbaiki, ya, sehingga bisa berdakwah dengan baik pada yang lainnya. Terus terakhir lewat Zoom silakan. Ya, silakan. Bisa chat atau bisa langsung ini call. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau nanya, dulu itu waktu saya ngaji itu Ustadznya tuh pernah mengatakan kepada saya, kalau umpamanya misalnya kita tahu bahwasanya tempat itu pernah terkena najis, gitu kan? Tapi sudah kering gitu. Iya. Terus apabila kita itu dalam keadaan kering juga, artinya kita itu nggak basah gitu kan, kita boleh bertempat di situ dan tempat yang najis itu tidak menajiskan kita gitu. Terus? Katanya begitu. Nah, tapi kalau umpama tempat itu basah, maka hukumnya itu najis karena air itu katanya melarutkan najis. Nah, saya mau tanya apakah benar penjelasannya seperti itu, Ustaz? Yang jelas kalau najisnya sudah tidak nampak bau, rasa, warna lagi, kita tidak bahas sampai partikel-partikel mikro dan nanonya ya. Kalau gitu berat banget itu syariat. Jadi kita perlu teliti detail seperti itu. Kalau memang sudah yakin itu kering, tidak ada bau, rasa atau warnanya lagi, maka jadi suci. Dan kalau datang duduk di situ, baik dalam keadaan badan kita itu kering ataupun basah, tetap suci juga. Jadi dipastikan tempat itu kalau sudah suci dari najis, ya seperti itu perlakuannya. Ini yang tepat. Kecuali kalau memang yakin di situ masih najis, ya, yakin masih najis, kan kasat mata saja, tidak perlu sampai detail gitu, ukur partikel dalamnya itu enggak terlalu berlebihan seperti itu. Cukup, Bu? Gitu ya, Ustaz. Iya. Soalnya kan najis itu kan mestinya kan dibersihkan, tapi tempat itu tuh tidak pernah dibersihkan setelah najis. Nah, umpama kering katanya begitu tidak apa-apa, berarti benar ya Ustaz ya? Karena ada najis yang bisa hilang begitu saja, Bu. Ibu lihat tahu ada kencing gitu, terus taruhlah 1 minggu itu datang angin panas, akhirnya hilang juga, nggak diapa-apain. Karena memang syarat hilangkan najis tidak mesti pakai air. Bisa dengan cara yang penting itu hilang aja, yang penting syaratnya itu hilang gitu. Itu yang dipraktekkan. Cukup, Bu?
Ya, teh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Baik, terakhir satu Bu, silakan dari Zoom. Nah, Assalamualaikum Ustaz, apa di luar tema? Ya, Apakah waalaikumsalam. amar ma'ruf dan nahi munkar itu kewajiban bagi setiap muslim? Iya. Bagaimana cara terbaik menasihati orang tua, dan apakah kita termasuk zalim bila sudah punya suatu ilmu tapi belum mampu amar ma'ruf nahi munkar ke keluarga? Masing-masing individu pada orang yang nanti jadi tanggung jawab dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan untuk orang yang bukan dari tanggung jawab dia tidak sampai kewajiban gitu, bisa jadi sunnah, bisa jadi fardu ain, fardu kifayah. Sedangkan bagi bapak pada anaknya sendiri fardu ain dia itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tiap orang posisinya berbeda. Ada orang yang jadi tanggung jawab dia harus nasihati, ada orang yang bukan jadi tanggung jawab dia, tidak sampai tingkatan wajib. Seperti itu. Cukup, Bu? Nah, satu Iya. lagi Ustaz, boleh kan? Iya, silakan. Iya. Nah, Retni, kata dulu. Retni. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Yana mau tanya Ustaz. Iya. Soal hukum MLM itu kan haram. Iya. Nah, bagaimana dengan penghasilan yang pernah didapat kita dari MLM itu? Maksudnya pernah kita belanjakan mungkin buat makanan, tapi sebelumnya itu kita nggak pernah tahu kalau MLM itu haram, dan sekarang orangnya nggak melaksanakan MLM lagi. Ya, sudah ditobat kalau ada. Terus. Masih punya kita mungkin masih punya sisa pendapatan waktu di MLM yang ditabung nggak dipakai gitu. Itu bagaimana? Jadi bagi harta yang Uangnya yang iya, saya jawab. Bagi harta yang hasil kerja MLM dicuci, tidak dipakai. Yang di luar dari itu silahkan dipakai. Dicuci, tidak disedekahkan namanya. Dicuci semuanya begitu. Berarti dikeluarkan semuanya. Tidak pilih-pilih 2,5% seperti zakat. Iya, dikeluarkan. Itu lebih aman. apa harus pakai jumlah nominal? Kalau bisa ya dipastikan dengan jumlah nominal seperti pekerjaan yang dia peroleh, gajinya berapa gitu, yang dia tahu itu haram, dia keluarkan semuanya. Baik, kami anggap cukup. Nanti malam insya Allah ketemu lagi ba'da Isya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kita semuanya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.